Kedalaman saat ini 9.800 meter, tekanan air di luar stabil. Indeks stres plat penahan paduan titanium normal, kata para ahli. Pasangku ini takkan tahan tekanan air 3.000 meter. Hah, romantisme seorang pengrajin. Kalian yang cuma paham gambar teknik ini ngerti apa? Apa yang terjadi? Gunung berapi bawah laut meletus. Medan gaya ruang abnormal. Ini, benda apa ini? Sial. Sistem hidraulik macet, pendorong balik tak berfungsi. Masih hidup. Kabin tekanan belum pecah, cangkang belum hancur. Dibawa kemana ini? Arus bawah laut yang gelap. Aku tersapu ke gua bawah laut yang sudah kering. Lampu sorot cadangan nabrak saat menabrak dinding batu tadi. Cangkang naga merah satu ini paduan titanium kemurnian tinggi. Bisa tahan tekanan air 10.000 meter, tapi tamparan acak monster ini bisa menimbulkan guncangan dahsyat seperti ini. Kekuatannya luar biasa besar. Tak boleh biarkan binatang ini terus mencengkeram. Sistem pendukung kehidupan yang rapuh tergantung di luar. Kalau rusak, aku akan mati lemas. Entah kau anjing liar mutan atau monster alien. Berani bongkar mesinku, aku bongkar tulangmu. Sekarang. Rasakan palu besarku, 80. Sungguh aneh sekali. Aduh. Cepat kerjakan. Jangan tunda jadwal, bangun benteng Tuan Serigala. Tak satu pun dari kalian yang sanggup menanggungnya. Saudara-saudaraku dalam situasi terjepit, aku bersumpah api industri berat negara besar akan sepenuhnya membentuk ulang aturan dunia ini. Wahahaha, ini punya adikku, tak boleh ada yang merebut. Tenang. Harus tenang, harus cari cara pahami situasi di sini. Bawa informasi kembali. Ini, kepadatan energi apa ini? Kalau benda ini dibawa ke bumi biru, bukan cuma buat kapal selam. Buat kapal induk yang bisa terbang di langit pun. Itu hal sepele saja. Malah dipakai alas kandang babi cegah lumpur. Tunggu aku adik. Aku pasti kembali selamatkan kalian. Tikus apa? Berani mencuri di benteng angin hitam raja ini. Kukira pembunuh bayaran yang hebat. Ternyata cuma domba berkaki dua yang kabur dari kandang. Sudah kabur?
Tinggallah selamanya di tanah tandus ini. Sial. Ini bukan monster yang bisa dilawan manusia. Oh, tulangnya cukup kuat, tak mati ditampar. Harus lari. Harus bawa informasi kembali ke Siakuo. Kucing bodoh, kau kira aku datang dengan tangan kosong? Tutup matamu yang seperti anjing itu. Benda ajaib apa ini? Sekarang juga. Makhluk kecil, kau akan kubuat membayar mahal. Sudah kulihat. Tutup itu. Naik ke atas. Lapor, Supervisor. Dari deteksi zona kita menunjukkan, kapsel selam tak dikenal sedang naik ke permukaan dengan kecepatan tinggi, melebihi parameter fisik kapal selam biasa. Segera kirim kapal cepat untuk memverifikasi. Semua siapkan peralatan reklamasi berat. Komandan, aku harus bertemu pimpinan tertinggi. Di bawah jurang ada makhluk raksasa tak dikenal yang sangat berbahaya. Tim ekspedisi kami terjebak di runtuhan laut dalam. Situasinya sangat darurat. Lin Chen, 18 tahun. Siswa sekolah mesin berat Donghai. Dalam laporanmu tadi kau bilang, kau di Ramayana selama 9.800 meter melewati celah ruang bercahaya, lalu sampai di dunia. Penuh makhluk raksasa tak dikenal. Ya, hutan hitam, bulan merah. Di sana ada manusia serigala setinggi 3 meter lebih. Dan harimau raksasa setinggi 4 meter dengan sirah hitam. Aku pukul serigala hitam itu pingsan dengan sinar jari. Butakan harimau itu dengan suar, baru bisa kabur. Lalu bagaimana dengan sesama manusia yang kau sebut? Dikurung. Ribuan orang dikurung di tanah berlumpur busuk. Aku lihat sendiri mereka dicambuk, dilempar ke panci direbus. Ada anak laki-laki 10 tahun seperti tuan kecil. Dipukul sampai muntah cairan merah demi setengah tulang. Dua pimpinan, yang kukatakan semuanya benar. Kita harus segera kirim orang. Kalau terlambat, sudah habis. Tenang nak. Tarik napas, kau sudah aman sekarang. Dokter, maksudmu apa? Yang kukatakan benar, harus segera kirim orang untuk menyelamatkan. Lin Chen, kita harus berpikir ilmiah. Ini tipikal klaustrofobia laut dalam. Karena terlalu lelah dan takut, mekanisme otomatis otak menciptakan ilusi mirip film fiksi ilmiah. Ilusi? Kalau itu ilusi, jejak cakar yang sangat mengerikan di pintu. Kapal selam kita nyumpu. Dari mana asalnya? Apa? Bisa merekam 5 jejak jari raksasa begitu saja? Mungkin bawah arus laut, menabrak batu dasar laut bentuk khusus. Atau material cangkang kapal selam, pada tekanan ekstrim 9 km, mengalami deformasi tetap tidak darurat. Baik. Kalian mau ilmiah? Mau bukti? Ya? Aku tidak pandai bicara, tidak bisa mengalahkan kalian. Tapi benda yang kubawa pulang ini, kalian masih bisa jelasin pakai ilmu pengetahuan. Gue langsung loncat ke laut jadi umpan ikan. Apa? Apa ini mineral berenergi tinggi yang belum dikenal? Nah, jangan sembarangan sentuh. Ini pasti nggak ikutin hukum fisika bumi. Ini mungkin medan energi tak dikenal yang sangat berbahaya. Cepat mundur. Radioaktif? Para ahli sekalian, batu radioaktif yang pernah kalian lihat. Bisa dipakai jadi lampu dingin? Nggak ada radiasi, bersih-bersih. Cuma agak panas aja. Para pimpinan, lihat baik-baik. Ini yang kalian bilang semburan mantel dasar laut.
Suhu ruangan, seketika ngeleburin pelat baja khusus setebal 5 cm. Ini melanggar hukum pertama termodinamika. Ini nggak sesuai hukum kekekalan energi. Langgar hukum fisika. Para ahli, di dunia sana, benda ini cuma dipakai buat alas pagar binatang raksasa alien. Biar lumpur dan kotori cakar mereka. Limbah bangunan kelas rendah. Sekarang, para ahli sekalian, masih merasa gue kekurangan oksigen di laut dalam. Otak gue berhalusinasi. Cepat, segera kunci total ruangan ini. Usus pemantauan eksternal. Siapa udah keras berat. Aku harus pada bagian dunia. Segera berat. Usus komando. Aktifkan alarm fisik tertinggi kapal. Seluruh kapal masuk kode informasi fisika tertinggi. Segera sambungkan aku isi. Dan terus ikan ibu tertinggi foto. Cepat. Ada hal besar yang bakal guncang pemahaman manusia. Laporan rahasia tertinggi dari garis depan laut dalam untuk ikan utama. Batu tak dikenal yang dibawa penyintas dalam suhu ruang. Seketika ngeleburin pelat baja khusus anti ledakan setebal 5 cm. Meleleh di suhu ruang, tanpa sumber energi eksternal, sudah diukur radiasinya, tidak terdeteksi radioaktivitas, kepadatan energi tak terkira, dan penyintas mengaku sampai di dunia lain. Di sana manusia dipelihara sebagai pakan. Batu yang seketika melelehkan baja ini, cuma limbah buat alas kandang babi di dunia sana. Konyol, tapi ada sentuhan kebenaran yang bikin merinding. Segera beritahu pos pengamatan terdepan. Kirim tim transportasi dengan tingkat perlindungan tertinggi. Kualitas setelahnya, tepat waktu tanpa jeda, antar ke markas, lab rahasia mutlak. Aku mau lihat langsung. Sebenarnya saat tadi macam apa yang gak kenal aturan ini. Sampai pelat baja anti ledakan khusus aja bisa dipotong kayak mentega. Lau Yo, hari ini sebaiknya kau kasih alasan yang bisa meyakinkanku. Eksperimen pendinginan material superkonduktor di tempatku sedang masuk tahap ketiga paling kritis. Kau satu telepon, langsung narik seluruh timku ke sini. Kalau hal hari ini tidak penting, aku akan melaporkanmu ke pimpinan tertinggi. Laporan Chen nanti saja. Hari ini aku panggil kau untuk minta pendapatmu tentang batu ini. Batu? Ini laboratorium nasional. Tak ada waktu untuk lihat rongsokan. Apa struktur ini? Permukaan tak teroksidasi, tak ada radiasi, tapi ada spektrum cahaya. Energinya tersebar, dan panjang gelombangnya stabil luar biasa. Xiao Wang, Xiao Shao, jangan diam saja. Cepat bawa spektrometer materi presisi tinggi. Aktifkan pemindaian partikel mikro. Nyalakan juga detektor neon kuantum terbaru. Pak Chen, ada yang aneh. Struktur energi dalam tak bisa dianalisis. Sinar deteksi diserap seketika. Nilai output energi melonjak secara eksponensial. Apa maksudnya? Artinya, instrumen canggih ini tak sanggup menahan energi dasar yang dipancarkannya. Sudah dihitung? Sebelum instrumen hancur total. Berapa puncak kepadatan energi yang terakhir tertangkap? Pak Chen, Dekan You menghitung berdasarkan rumus. Rasio volume dan berat kristal tak dikenal ini pukul 1.18. Dan dalam 0,1 detik setelah diberi rangsangan listrik lemah tadi, kepadatan energi yang dilepaskannya, katakan 10.000 kali lipat U235 tingkat senjata. Mukjizat. Ini mukjizat sang pencipta. Pengganti fusi suhu ruang sempurna, lebih canggih dari fusi nuklir. Murni, tanpa radiasi, tanpa polusi. Nah, katakan padaku, dari mana kau dapatkan harta ini? Gurun Taklamakan, atau Palung Mariana? Asal kau beritahu lokasinya. Chen Jingshan ini rela mempertaruhkan nyawa. Dengan tangan kosong pun akan menggali lebih banyak untuk negara. Pak Chen, batu ini tak bisa digali di bumi. Ia berasal dari celah ruang di dasar laut. Dari dunia lain, tempat manusia serigala setinggi 3 meter. Dan harimau raksasa 4 meter tinggal. Di sana, batu ini hanya sampah untuk alas kandang babi. Dan yang benar-benar dikurung di kandang babi itu adalah ribuan saudara kita sesama manusia. Para penanggung jawab, ini laporan deteksi awal. Kepadatan energi kristal tak dikenal ini. 10.000 kali lipat kristal materi gelap berenergi super tinggi. Dan dalam suhu ruang, tak ada radiasi berbahaya yang keluar. Pak Chen, data deteksi instrumen tak kami ragukan. Tapi masalahnya sekarang asal batu ini, atau lebih tepatnya, cerita monster dunia lain yang diceritakan kawan Lin Chen. Lin Chen, 18 tahun. Pekerja kelompok sekolah teknik menyelam 9.800 meter dan menghilang selama 72 jam. Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada kegagalan pasokan oksigen di bawah tekanan tinggi yang tertutup di laut dalam? Tapi sindrom hipoksia anestesi menyebabkan halusinasi yang luar biasa parah dan gangguan kognitif. Kau bilang kau melihat raksasa 3 meter. Manusia diburu secara brutal oleh alien. Dunia api penjian itu lebih seperti monster karena ketakutan di laut dalam. Aturan operasi tertinggi dari basis ilusi film.
tidak mungkin mempercayai pernyataan konyol monster alien. Halusinasi. Jika itu halusinasi. Bocah kecil yang dipukuli di lumpur tetapi dengan keras kepala melindungi saudara perempuannya. Apakah ini juga bayangan imajiner di kepalaku? Halusinasi. Aku tidak mengerti. Tapi aku tahu fisika dasar. Jika saya adalah ilusi hipoksia di laut dalam, aku bisa membuat sesuatu dari kepalaku. Bahkan instrumen top dari Akademi Ilmu Pengetahuan kami bisa langsung overload kristal berenergi tinggi. Kau bilang aku gila karena hipoksia. Pada pintu baja titanium, 5 tanda cakar besar yang tenggelam ke dalam. Apakah tekanan air laut dalam dapat ditekan dengan udara? Aliran air alami seperti apa yang bisa kaku pada batang baja khusus? Merobek penyok horor. Saya seorang tukang sekolah teknik yang miskin, tapi keahlian saya tidak menipu. Patriotisme ini bahkan lebih menipu. Semua gambar yang diambil oleh probe night vision saya. Apa yang lebih penting adalah penampilan kelompok binatang itu. Ada bukti bahwa rekan senegaranya ditangkap di kandang babi. Melepaskan. Apa struktur kerangka makhluk ini? Benar-benar melanggar teori evolusi mamalia. Tuhan. Tindakan cepat menunda pembangunan benteng Lord Wolf. Anda tidak mampu. Hei, mata anak kecil itu cukup ganas. Cukup sudah. Apakah ini bukan film Hollywood? Ini bukan ilusi laut dalam. Ini benar. Tragedi yang terjadi di tempat hantu itu. Baru saja seseorang mengatakan bahwa operasi pangkalan tidak dapat ditoleransi. Sekarang aku akan memberitahu kalian jika kau masih duduk di sini untuk membahas halusinasi. Itu adalah penghujatan terbesar dari garis bawah peradaban manusia. Kepala Permintaan Akademi Ilmu Pengetahuan Tertinggi. Segera mulai proyek Secret Heavy Industries, beri saya waktu. Saya berjanji untuk memimpin tim untuk beradaptasi dengan lintas dimensi. Match pertahanan berat untuk lingkungan ekstrim. Zona kawasan khusus mempertahankan manusia sampai mati. Garis pertahanan perbatasan telah diaktifkan sepenuhnya. Siap melaksanakan tugas kapan saja. Tugas penjagaan peradaban tingkat tertinggi. Semua personel zona kamar 2 memasuki frekuensi penjagaan tertinggi. Dalam kecerdasan manusia yang tertengah. Semua ancaman tak dikenal akan berhenti di sini. Tadi membuatmu teraniaya, tapi keputusan negara besar harus didasarkan pada logika mutlak dan bukti kuat. Sekarang buktinya jelas, kamu melakukan dengan sangat baik. Seorang pria sejati dari Siakuo telah memberikan kontribusi luar biasa bagi seluruh peradaban manusia. Saya umumkan pembentukan tim aksi khusus lintas bintang secara resmi. Berusaha sekuat tenaga memecahkan misteri batu spiritual dan perjalanan lintas waktu. Batas bawah kami hanya satu, dengan segala cara. Bawa saudara-saudara kita pulang dengan selamat. Ini tidak sesuai dengan mekanika fluida, ini pasti bukan disebabkan tekanan air. Saya rasa ini adalah serangan makhluk laut dalam yang tidak dikenal. Ini benar-benar kacau. Alur pengelasan tukang las ini sepenuhnya melanggar mekanika fluida. Di dalam laut 1.800 meter, titik las yang berat seperti ini akan menyebabkan konsentrasi tekanan. Saat menyelam hingga 5.000 meter, seharusnya sudah hancur menjadi besi titik oleh tekanan air. Bagaimana dia bisa bertahan sampai bawah? Apakah fisika tidak ada lagi? Dan penjepit tekanan di sini ternyata dimodifikasi dari poros penggerak traktor sipil. Kekuatan lulu material ini jelas tidak cukup. Tapi anehnya tidak patah. Malah menunjukkan ketangguhan yang aneh. Karena kalian hanya melihat data simulasi di komputer. Tidak pernah mendengar suara napas logam. Kamu adalah Lin Chen yang membuat kapal selam ini. Merekrutmu karena intelijen, tapi di bidang sains yang ketat. Barang yang kamu rakit dengan keberuntungan, tidak tahan dikritisi. Keberuntungan?
Para ahli, secara teori pengelasan tekanan tinggi standar memang tahan tekanan. Tapi laut dalam 10.000 meter, semakin kamu melawan dengan karbon mutlak, semakin perlahan dapat terjadi. Ini bukan alasan serangan. Ini belum untuk tekanan. Saya menyaksikan biar kondisi seluruhnya dari belakang. Saat menyelam ke 8.000 meter, tekanan air hanya tidak menghapuskannya. Malah seperti sepasang tangan besar, menekan dan mengunci celah dengan sempurna. Semakin besar tekanan air, semakin rapat strukturnya. Soal poros traktor itu. Saya menuang paduan timbal raksa berdensitas tinggi ke dalamnya. Itu bukan untuk menahan keras, tapi sebagai peredam untuk menyerap getaran fisik frekuensi tinggi. Tanpa bantuan instrumen presisi. Dengan susah payah menemukan jalan liar di tepi batas fisika. Jenius. Ini pasti jenius mesin di bidang praktik. Sudahlah, jangan riset risiko lagi. Setiap detik Yo Zhenguo dan kawan-kawan bertahan di sana. Risikonya bertambah. Tidak ada waktu untuk verifikasi teori pelan-pelan. Lin Chen, saya serahkan 100 insinyur terbaik dari pabrik mesin inti nasional. Kepada Anda, apa yang dibutuhkan akan disediakan. Dua kapal selam penampung instan ke 10 meter untuk eksplorasi intensif. Butuh berapa lama? 3 hari. Beri saya 3 hari, saya akan ciptakan raksasa baja laut dalam yang bisa melawan ancaman tak dikenal. Tungku 1 dinyalakan. Paduan titanium khusus mulai disuntikan ke kelompok tempat tidur gas. Perhatian, parameter pemotongan sudah dikirim. Toleransi dikurangi hingga 0,01 mm. Kelompok militer, gambar tabung peluncur torpedo sudah direvisi, segera rakit. Kepala Insinyur Lin, ada masalah. Senapan kendali mikroreaktor sementara bermasalah. Apa yang terjadi? Agar bisa menahan energi benda biru tak dikenal itu, cangkang ruang energi osilasi. Menggunakan paduan khusus, tempat super dingin berkinerja sangat tinggi. Tapi sifat fisik material ini sangat keras kepala. Terminal pemrosesan super presisi kami, saat menangani matriks energi inti, karena suhu tinggi, telah membuat 3 poros karbon paduan berturut-turut rusak. Bagaimana kalau pakai pemotongan laser? Tidak bisa, laser akan menyebabkan deformasi kristal. Toleransi jelas slot hanya 0,005 mm. Sedikit saja meleset, struktur akan hancur. Membuat alat potong khusus ulang, paling cepat seminggu. Hentikan mesin, bawa benda kerja mentah ke meja kerja manual. Mau apa? Pekerjaan yang mesin CNC saja tidak bisa. Bagaimana mungkin tenaga manusia? Pak Chen, mesin itu mati, manusia hidup. Di mata kami tukang kikir. Tidak ada komponen yang tidak bisa dibuat di dunia ini. Bawa ukur. Berapa? Toleransinya berapa? 0? Errornya 0. Permukaan pemotongan slot ini lebih rata dari cermin. Errornya bahkan melampaui batas pengukuran alat. Diam saja apa? Rakit total. Masukkan batu itu ke dalam. Kepala Insinyur Lin, reaktor sementara sudah terhubung ke array utama. Nyalakan. Nyalakan. Lapor komandan. Kapal selam serang bersenjata Long 702, kode nama Hiu Ganas Laut Dalam. Selesai dibangun. Siap diberangkatkan kapan saja. Lin Chen, dasar anak gila. Aku datang ke sini sebagai penasihat akademikmu. Bukan untuk ikut mati-matian. Ini sudah kelebihan energi ketiga sore ini. Kesalahan, Pak Chen, ini pasti kesalahan. Aku ingin mencampur bubuk batu ajaib ke dalam bubuk besi biasa. Ternyata tidak efektif untuk melawan binatang raksasa berkulit tebal. Senjata biasa menggunakan gas mesiu untuk mendorong peluru padat. Tapi puncak energi yang dihasilkan bubuk batu ajaib terlalu dahsyat. Bahkan hanya dengan mencampur 0,1 mg gula. Tekanannya melebihi 100.000 megapascal.
meski pakai batang baja padat untuk mengebor, akan hancur lebur oleh energi ganas ini. Benar kata Pak Chen, kami terjebak dalam pola pikir yang salah. Kenapa harus pakai energi batu ajaib? Untuk mendorong peluru timah yang konyol. Ini seperti pakai gelombang kejut meriam utama kapal penghancur bintang. Untuk mendorong sepeda, sungguh mubazir. Maksudmu, kau bilang tidak perlu peluru padat? Karena energinya bisa dilepaskan seketika dengan begitu ganas. Maka kita pakai medan magnet mikro untuk membatasinya. Langsung tembakan sebagai sinar plasma. Lin Chen, kau mau hancurkan rumah ya? Aku serahkan lab dengan spesifikasi tertinggi padamu. Kau malah pakai untuk tes kelebihan bebas bebasan. Kepala sekolah, tepat sekali Anda datang. Data dasar kelebihan sudah kukumpulkan. Selanjutnya, akan kutunjukkan mahakarya tertinggi yang mengubah fisika. Benda ini sebesar ini? Kalibernya hampir sebesar meriam genggam berat. Kepala sekolah, tidak ada kaliber karena tidak butuh peluru padat. Kepala sekolah, Pak Chen, perhatikan baik-baik. Senjata individu pertama di dunia yang menyatukan sains dan immortal. Penetrator energi spiritual. Ini, pistol atau meriam kapal? Recoilnya agak besar, segenggam bubuk sebesar kuku ini. Kira-kira bisa dipakai 10 kali. Kepala sekolah, dengan benda ini, tim khusus Anda bisa menyelam. Kepala Insinyur Lin, sonar laut dalam tidak menunjukkan apa-apa. Bahkan bayangan palung atau arus bawah laut pun tidak ada. Apakah kita benar-benar tidak salah tempat? Kapten Wang, pernah dengar lubang cacing? Lubang ruang angkasa ini tidak selalu terbuka. Butuh osilasi fisika frekuensi tinggi tertentu. Untuk memicu resonansi ruang. Merobeknya paksa dari dimensi terlipat. Semua orang, kencangkan sabuk pengaman anti benturan. Bersiap untuk ketajaman ruang. Kepala Insinyur Lin, bisa dibuka pintu palkanya? Tekanan eksternal normal, kadar oksigen udara lebih tinggi dari bumi biru. Tidak ada racun mematikan, bisa dibuka. Semua perhatian, formasi pertahanan tertinggi, keluar dari gudang. Kepala Insinyur Lin, pimpin di depan. Kita hanya punya satu misi, hancurkan gerombolan monster itu. Bawa saudara kita pulang. Kapten, kanan depan, detektor zona 2. Ditemukan sejumlah besar sumber panas tinggi yang tidak diketahui. Jumlah 15, ukuran sangat besar. Mendekati kami dengan kecepatan tinggi. Kepala Insinyur Lin, lihat. Dunia ini menyiapkan tim penyambutan khusus untuk kita.
Jantung binatang-binatang ini sangat tajam. Terakhir kali, aku dikejar monster ini sepanjang jalan. Hampir kehilangan nyawa di sini. Bau daging segar. Hahaha. Anak-anakku, malam ini ada camilan tambahan. Sekelompok kambing berkaki dua tanpa rantai. Aku akan menjadikan mereka camilan malam. Kapten, mereka menyerang, jarak 100 meter. Semua, bentuk formasi tempur, lepaskan senjata. Asuransi energi. Jarak 50 meter. 30 meter, hahaha, kambing berkaki dua yang bodoh. Pikir dengan tongkat bersinar, bisa menakutiku. Barisan, tembak serentak. Setan, kambing berkaki dua ini bisa sihir, lari cepat. HMPH, di hadapan urutan pertahanan mutlak manusia. Ancaman fisik berbahaya yang tidak dikenal tidak punya peluang. Lepaskan batasan tembakan, lakukan penekanan fisik presisi. Kepala Insinyur Lin, rintangan di depan sudah dibersihkan. Berapa jauh lagi ke kamp penampungan? Lewati bukit di depan itu. Semua, periksa senjata, pertahankan formasi taktis, jalan. Pergi mengakhiri binatang-binatang itu. Kapten, pengkhianat sudah ditemukan. Dalam lingkungan putus asa seperti ini, sifat manusia sering lebih terdistorsi daripada iblis. Pengkhianatan leluhur ini. Pengkhianat lemah yang membunuh saudara tidak pantas hidup, Kepala Insinyur Lin. Lihat baik-baik. Peralatan kita ini tidak hanya membersihkan monster, tapi juga menghapus iblis berbalut kulit manusia ini. Semua unit perhatikan, target posisi tinggi camp dan pagar. Pasukan patroli iblis, bersihkan sampah ini dulu. Nomor 2 tanggung menara kiri. Nomor 3 tanggung mandor cambuk, tembak. Apa yang terjadi? Ada pembunuh? Ergazi, kenapa kepalamu hilang?
Kapten Wang, bagian luar sudah dibersihkan. Ganti modul energi batu ajaib. Kita masuk. Ingat misi kita. Para pengkhianat dan pasukan iblis ini, jangan ada yang tersisa. Untuk warga yang menderita ini, katakan pada mereka, bantuan dari planet induk sudah datang. Xiao Xitou, lihat baik-baik. Aku bawa bala bantuan untuk menyelamatkanmu. Arah jam 1 aman, arah jam 3 aman. Jaringan keamanan sudah terbentuk. Lin Chen. Kakak. Kamu? Iya, aku. Aku tidak bohong, kan? Aku pergi ke Bumi Biru minta bantuan. Aku bawa pasukan penyelamat berat terbaik dari planet induk kita. Untuk menjemput kalian pulang. Benar-benar orang dari tempat kita. Tanah air tidak melupakan kita. Negara datang menyelamatkan kita. Tim 1 berjaga, tim 2 hancurkan semua rantai. Dalam 10 menit, evakuasi warga. Ah! Kapten, radar menunjukkan banyak sumber panas berenergi tinggi dari segala arah sedang mengepung. Jumlahnya lebih dari 100. Serangga kecil manusia. Sial, ini pasukan resmi ras iblis. Aroma ini, aku menciumnya. Kamu, domba berkaki 2 yang memegang matahari itu. Kamu berani kembali? Malam ini aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Membuatmu merintih kesakitan selama 3 hari 3 malam. Kapten, makhluk besar ini kulitnya sangat tebal. Senjata biasa mungkin tidak bisa menembus tulangnya. Itu dulu, Kepala Insinyur Lin. Sepertinya orang sebangsamu tidak terlalu membencimu. Binatang tetap binatang, buta mata masih berani memimpin pasukan. Semua, ganti modul ledakan tinggi energi spiritual. Bersiap untuk serangan balik taktis. Kalau mereka suka mengerumuni, biarkan mereka lihat. Apa itu perang tembakan modern yang sebenarnya? Anak buahku, jangan takut dengan cangkang besi ini. Mereka hanya belasan orang. Sedangkan kita punya ratusan pasukan iblis pilihan. Serang, anak itu yang memegang matahari. Aku akan merobeknya sendiri sampai hancur. Kepala Insinyur Lin, sembunyi di balik pelindung. Nomor 1 dan 2, pasang asap. Nomor 3 dan 4, siapkan gas air mata versi pedas. Kalau indera binatang ini lebih tajam dari manusia.
Kita beri mereka bumbu ekstra. Paham? Lepaskan. Apa ini asap sihir? Ah, mataku, aduh, aduh, aduh. Gas air mata khusus yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Militer. Konsentrasinya 50 kali lebih tinggi dari versi Scipio. Indra tajam ras iblis. Membuat sensasi pedas dan terbakar ini berlipat ganda. Ingus tak bisa berhenti. Tolong, tenggorokanku terbakar. Ada apa? Terjadi apa? Bangsat, racun apa ini? Hidungku. Semua orang, pasang filter pencitraan panas. Mulai bidik sasaran. Arah jam 3, ular berbisa jatuh. Tembak lagi. Diterima. Kakak Ling, apa yang dipegang paman-paman itu adalah pusaka dewa? Bukan, itu adalah kebenaran. Ingat, nak. Saat kata-kata tak mempan, orang-orang dari kampung halaman kita terbiasa menggunakan kekuatan besar dan mainan kecil yang pedih ini untuk berbicara. Kalian ini siapa? Murid dari Gunung Dewa mana? Kami tidak belajar ilmu dewa. Kami hanya bertugas mengantarkan bajingan sepertimu untuk bereinkarnasi. Ah! Nomor 1, 2, awasi kucing besar itu. Jangan biarkan dia mengamuk dan melukai warga Scipio. Tunggu tenaganya habis. Tangkap hidup-hidup. Jangan bergerak. Siapa yang berani bergerak? Apa yang kau lakukan? Lepaskan adikku. Jangan gegabah. Para tuan tentara, aku juga manusia. Aku juga dari bumi biru. Aku hanya bekerja untuk iblis demi bertahan hidup. Biarkan aku pergi, beri aku jalan hidup. Asal kalian mundur dan biarkan aku lari ke hutan hitam, aku akan melepaskannya. Kalau tidak, lebih baik kita mati bersama. Pengkhianat. Hahaha. Mundur. Aku suruh kalian mundur. Dengar tidak? Xiao Sito, kamu kembali sini. Bocah sialan. Aku mati pun tak akan biarkan kau sakiti adikku.
Bagus, anak muda punya nyali. Hadapi gas CS dan pengkhianat, lebih baik mati daripada menyerah. Berani mempertaruhkan nyawa. Ini baru nyali yang seharusnya dimiliki orang Sia. Setung kucing besar itu sampai pingsan. Ikat kuat-kuat, bawa pergi. Pembersihan perkemahan selesai. Saudara-saudara, pergi dan bobol gudang harta para binatang ini. Kita datang dari jauh, tak boleh pulang dengan tangan kosong. Siapa? Siapa kau? Jangan mendekat. Aku adalah Raja Macan dari Pegunungan Iblis. Aku didukung oleh 3 Raja Iblis besar. Jika kalian domba berkaki 2 berani membunuhku, seluruh ras iblis tak akan membiarkan kalian. Sudah di ujung maut. Masih menakut-nakuti dengan hukum rimba MU itu. Sudah berakhir. Ah. Pak Lin, ambil talinya. Baiklah. Dulu kau pura-pura jadi raja hutan di depan kami. Sekarang, aku akan mengikatmu seperti anjing. Akademisi Chen Jingxiang sudah berpesan khusus. Harus bawa pulang seekor monster hidup untuk spesimen penelitian. Kucing besar ini bertubuh bagus. Kalau dikirim ke lab bawah tanah Institut Teknologi Militer. Para ahli biologi pasti senang sampai tidak bisa tidur. Tim Api, pasukan khusus Siakuo. Atas perintah Panglima tertinggi, kami datang menjemput kalian pulang. Tim medis, segera bagikan serum darurat dan nutrisi berenergi tinggi. Grup 2, buat jalur evakuasi. Bawa warga ke arah kapal selam. Xiao Sito. Ikut paman ini dulu ke kapal hitam besar itu. Di sana ada sup panas dan baju bersih. Kak Lin, kamu tidak ikut kami? Kakak masih ada sedikit urusan. Kapten Wang, evakuasi warga diserahkan padamu. Geng kanibal CS ini sudah lama bersarang di sini. Pasti sudah mengumpulkan banyak barang berharga. Kita sudah datang jauh-jauh, kalau tidak mengosongkan gudang harta mereka. Baiklah, paduan titanium dan dana militer yang negara berikan pada kita. Jaringan keamanan selesai, tidak ada sumber energi tinggi di dekatnya. Grup 2, hancurkan. Saudara-saudara, kami adalah tim serangan api, pasukan khusus Siakuo. Atas perintah negara, kami menyeberangi celah dimensi. Datang ke Wan Yaoling. Tidak peduli seberapa jauh dari bumi biru. Tidak peduli seberapa ganas monster di sini. Negara tidak melupakan kalian. Negara mengutus kami untuk menjemput kalian pulang. Mulai sekarang, semua keputusasaan dan tekanan berbahaya yang kalian hadapi
akan kami putuskan sepenuhnya oleh pasukan pertahanan Ibu Pertiwi. Langit ini akan kami topang untuk kalian oleh penjaga umat manusia. Ah, kita bebas. Penyelamatan dari planet induk datang. Kita akhirnya selamat. Kita benar-benar bebas. Hidup pasukan pertahanan manusia. Kehendak manusia abadi. Tim logistik, segera bagikan reagen perbaikan berenergi tinggi dan nutrisi. Mekanisme grup 2, lakukan penilaian kondisi pada para penyintas. Buat urutan evakuasi, siapkan untuk dipindahkan ke kapal selam secara bertahap. Pak Lin, orangnya sudah diselamatkan. Sekarang giliran kita menyelesaikan urusan ekonomi dengan geng CS Sier ini. Tentu saja. Kita sudah datang jauh-jauh dengan kapal selam bertenaga nuklir. Tidak mungkin pulang dengan tangan kosong. Ayo, kita rampok sarang kucing besar ini. Pak Lin, pintu ini cukup tebal. Penghancuran konvensional bakal makan waktu. Bagaimana kalau pakai J4 aja? Terlalu kasar pakai bahan peledak. Kalau runtuh dan barang berharga di dalamnya rusak, siapa yang tanggung jawab? Untuk benda mati yang murni mekanis seperti ini, cari titik tekanannya aja. Ayo. Hasilnya melimpah. Kapten Wang, kita bawa kapal selam nuklir jauh-jauh. Gibran batas, apa cuma buat nambahin emas buat negara? Cadangan devisa, di hadapan sistem industri kelas negara. Emas cuma bahan konduktor. Yang kita cari adalah komoditas keras yang bisa ubah peradaban manusia. Di tengah ruang rahasia, tak ada emas perak. Cuma tumpukan batu biru setinggi gunung. Semuanya batu energi murni tingkat tinggi. Perkiraan beratnya minimal 20 ton. Kayak mendadak. Kali ini Siak Kuo benar-benar bakal melesat. Dengan 20 ton energi di sini, Pak Chen dan Dekanyo bahkan bisa bikin kapal induk antariksa buat kita. Nomor 1, 2, bawa semua orang masuk bongkar muatan. Buang semua amunisi cadangan di badan. Batu-batu percaya ini, jangan sampai kalian ketinggalan. Bungkus semuanya, bawa pergi. Peringatan, radar mendeteksi energi frekuensi ultra tinggi. Teknologi energi, medan melebihi batas database. Serangga berani mana yang hancurkan markas Wan Yaoling? Rampas tambang batuku? Ini ilmu sakti apa sih? Apapun iblisnya, di depan senjata ruang waktu cuma sampah. Reaktor sementara, kelebihan daya penuh, resonansi ruang retak. Output maksimal, sobek dia. Ilmu pelarian ruang, dan tak ada gelombang energi sama sekali. Serangga besi tanpa setitik pun kultivasi ini. Asal-usulnya apa sih? Kapten Wang, beritahu semua, kita pulang. Peringatan, terowongan ruang terganggu medan energi frekuensi ultra tinggi. Parameter gelombang gravitasi kolaps. Jangan paksa menyelam di terowongan kacau begini. Atau semua di kapal bakal hancur lebur. Pegang erat, kita bakal terlempar. Matikan mesin selam. Paksa mendarat.
Cek semua sistem cepat. Integritas lapisan baja dasar 80% tidak bocor. Tapi resonansi ruang retak karena paksaan keluar tadi. Alami kelebihan panas parah. Kekuatan iblis kucing besar itu terlalu ganas. Aku perlu pendinginan fisik, setel ulang koordinat bintang murni. Atau jalan kembali ke bumi biru tak bisa dibuka. Berapa lama? Paling cepat setengah jam. Selama setengah jam ini, kapal selam tidak bisa bergerak. Kita jadi target diam yang jelas. Semua anggota tim pisau tajam. Ambil semua amunisi ledak tinggi dan senjata berat. Turun dan buat posisi pertahanan melingkar. Sudah lama aku tidak bicara. Kalau mati, dengan nyawaku sekalipun. Kita harus tahan setengah jam ini untuk bos. Komandan. Radar menunjukkan, 2 km di depan ada banyak sumber panas berenergi tinggi. Mereka bergerak cepat mengepung kita dengan formasi penjepitan. Jumlahnya lebih dari 3.000. Itu pasukan reguler dari kota Serigala Meraung, salah satu dari 3 kekuatan besar lembah 10.000 iblis. Entah pasukan reguler atau bandit yang mau ganggu saudara kita. Harus bayar dengan nyawa. Jenderal pikir ini batu meteor dari langit. Ternyata kapal besi raksasa. Kebetulan jenderal bisa coba yang baru. Yang lebih mengejutkan, di sini ada banyak sekali domba berkaki 2 tanpa rantai. Aroma yang begitu pekat ini pas untuk menghibur prajuritku. Letakkan senjata energi bercahaya di tanganmu. Hentikan perlawanan sia-sia. Komandan bisa pertimbangkan memberi kalian belas kasihan terakhir. Jika tidak, kalian yang tak tahu diri ini akan hancur total di bawah kekuatan fisik mutlak. Tanpa sisa sedikit pun, kesatuan mengangkat senjata fiksi ilmiahnya, mengarahkannya langsung ke si sombong itu. Mau nyawa? Coba maju. Lihat mana yang lebih keras, pedang kalian atau kebenaran Xia Kuo kami. Serang. Jarak 200 meter, target masuk area cakupan tembakan. Tim pemburu, pasang pelindung wajah anti silau dan anti bising, kuncian level tertinggi. Proyektor foton berat, isi matriks pulsa cahaya kuat frekuensi tinggi. Siap beri pelajaran pada entitas dimensi rendah yang belum menembak ini. Aktifkan penindasan. Hahaha. Ini senjata rahasianmu? Bahkan aura pelindung jenderal saja tak bisa tembus. Tembak bebas, panen. Bangsat, kalian domba berkaki 2 licik ini. Jenderal akan menghancurkan kalian sepenuhnya.
Si bodoh besar, lompat setinggi itu. Tahu tidak di udara tak bisa cari tumpuan untuk menghindar? Tidur aja. Komandan, cepat cari rantai besi ikan dia kuat-kuat. Kalau akademisi Jinjian bisa lihat spesimen hidup ini. Mungkin kasih aku dari kelas 1. Koordinat diperkatakan kembali. Siapa saja membawa lompatan, bawa pulang saudara-saudara kita. Ternyata ada alat terbang raksasa yang ditarik roh iblis perkasa. Aku adalah murid utama dari sekte luar King Yun. Aku bisa bermurah hati. Mengampuni nyawamu. Itu mereka. Para pengguna kekuatan dimensi tinggi yang legendaris, penguasa wilayah bintang ini. Komandan, itu kekuatan yang mutlak tak tertandingi. Cepat aktifkan pertahanan tingkat tertinggi. Di dunia lain, meski monster memakan manusia. Tapi para kultivator yang tinggi hati itu, jika marah, akan langsung menyedot jiwa manusia biasa untuk dijadikan pio. Bahkan membantai kota dan desa. Dewa yang disebut-sebut itu. Aku pernah melawan banyak entitas berbahaya di garis depan planet asalku. Tapi belum pernah merasakan caramu. Aku penasaran, tongkat energimu. Bisakah menahan kelebihan beban fisik dari sinar plasma? Tidak ada nozzle jet panas. Tidak ada permukaan aerodinamis. Melawan prinsip fisiologi biasa. Adalah medan energi dimensi tinggi yang menetralkan gravitasi. Besi yang diinjak orang-orang ini. Tingkat konversi energinya sungguh menakutkan tinggi. Kultivasi ini jelas adalah aplikasi lain dari fisika dimensi tinggi. Semut tak tahu diri, berani tidak hormat pada dewa kultivator. HMPH, mengingat kalian entah pakai sihir ajaib apa. Membunuh serigala siluman, menghemat sedikit kesulitan kami. Ini kesempatan terakhir untukmu. Tinggalkan artefak hitam raksasa itu. Dan mayat serigala siluman itu. Hahaha. Sedangkan kalian manusia biasa, kebetulan kami sedang membuat pil darah roh. Masih butuh 1000 umpan obat manusia. Pria dibunuh, wanita dan anak-anak, semua dibawa ke sekte. Kalian makhluk hipokrit yang kejam. Berani memperlakukan manusia sebagai bahan habis pakai dimensi rendah. Menganggap kapal induk pertahanan planet kami sebagai jarahanmu. HMPH. Dinasti Qing sudah runtuh berapa tahun lalu. Kalian masih mau pamer gaya feodal Tuan Liu Du di hadapanku. Mau kapal ini? Boleh saja. Asalkan tahyul feodalmu yang menyedihkan itu bisa tahan tembakan artileri industri militer modern Siakuo, menghujani bumi. Manusia biasa sepele, berani bicara sembarangan pada dewa kultivator King Yun. Kurang ajar. Semut keras kepala, kalian cari mati. Dewa ini akan kabulkan mantra lonceng angin, semburan pisau angin. Formasi, tembak serentak. Tembak. Bagaimana mungkin? Pelepasan energi murni. Hampir menembus perisai kura-kura energiku. Yang mereka pegang, pasti artefak legendaris dari zaman kuno. Peninggalan pusaka tertinggi yang diwariskan. Dan itu adalah senjata ilahi yang bisa diaktifkan tanpa perlu kultivasi. Dua manusia ini jangan dibunuh, interogasi cara mengendalikan artefaknya. Bunuh semua yang lain. Kapal hitam raksasa itu. Aku akan membelahnya sendiri.
Ah, kakak senior, pedang Kinggang Liuli Mu patah. Tidak mungkin. Ini apa? Mungkin Xuan Tai berusia 10.000 tahun? Bahkan senjata spiritual kelas menengahku tak bisa menggoresnya sedikit pun. Kampungan banget sih. Lambung kapal Deep Sea Matsharko ini terbuat dari batuan titanium khusus generasi terbaru Tiongkok, ditempa dingin laut dalam. Ditambah 3 lapis baja serat energi keramik komposit. Itu dirancang untuk menahan tekanan air mengerikan di kedalaman 15.000 meter. Karya puncak industri murni. Apalagi pedang besi jelek buatan tanganmu itu. Rasio karbonnya aja nggak standar. Mau kau bawa proyektil penetrator tank tempur utama untuk tembak jarak 0 sekalipun. Head dasarnya aja nggak bakal lecet. Mau motong baja khusus setara kapal induk pakai senjata dingin? Kayaknya otakmu rusak karena kebanyakan kultivasi. Kakao, manusia hina yang lancang. 2 adik seperguruanku. Kapal hitam ini aneh. Bentuk formasi 3 bakat pemusnah. Luluhkan mereka dengan api sejati. Kapten Wang, ngomongin parameter fisika sama orang-orang kolot ini. Nggak bakal nyambung. Mereka suka main api. Kasih lihat badai logam modern yang sesungguhnya. Otorisasi disetujui. Sistem senjata pertahanan jarak dekat, kendali manual. Itu, artefak apa itu? Kenapa punya 6 pipa besi hitam? Cuma gertak sambal. Bakar mereka. Hati Bodhisattva, murka Vajra. Penghancuran fisik dimulai sekarang. Sial, senjata tersembunyi. Cepat, aktifkan perlindungan Ki. Monster. Kalian monster. Teknik pelarian darah aktif. Cepat juga kaburnya. Makhluk-makhluk yang disebut tinggi dan agung ini, selama masih tunduk pada hukum fisika dan serangan berlebihan, maka tidak ada yang tak terkalahkan. Kapten Wang, resonansi ruang selesai, pendinginan fisik selesai. Kalibrasi ulang koordinat bintang berhasil. Beritahu semua saudara. Duduk yang kuat. Kali ini beneran pulang. Lapor Komandan, sonar mendeteksi anomali gelombang gravitasi luar frekuensi sangat tinggi. Di kedalaman 10.000 meter. Suhu air di area target naik eksponensial. Ada sesuatu yang sangat besar. Naik dengan kecepatan melampaui batas fisika konvensional. Bagus. Akhirnya bawa mereka kembali. Lepaskan semua pembatasan arai pemandu wilayah udara kapal. Alihkan matriks pertahanan ke mode penyambutan. Tim dukungan logistik darurat, semua POD penunjang hidup siap. Untuk saudara-saudara yang terkurung bertahun-tahun di tanah asing yang buruk ini, sinar matahari ini lebih terang dari mukjizat. Inilah kampung halaman yang disebut Lin Gege. Inilah negara kuat yang bisa menghajar Siluman pemakan manusia sampai babak belur. Tetap dalam lingkaran kanan, tim penyelamat dan pertahanan. Saudara-saudara menderita. Selamat datang pulang. Kami benar-benar hidup kembali. Tanah air tidak melupakan kami. Hidup tentara rakyat. Lapor, A5. Tim keselamatan berhasil menyelesaikan misi penyelamatan lintas dunia. Total menyelamatkan 2.142 warga tanpa korban jiwa. Menghancurkan total pasukan siluman Heisei. Menembus 3.000 pasukan bersenjata berat. Dan membunuh 2 praktisi kultivasi dari dunia lain. Bagus, bagus. Tidak mempermalukan pasukan pertahanan planet induk kita. Para praktisi kultivasi itu berani menghalangi. Dibasmi ya sudah dibasmi.
Di alam semesta multidimensi ini, hanya kekuatan fisik dan kebenaran absolut yang menjadi satu-satunya tiket masuk. Pak Chen, apakah pil penolong jantung Anda cukup? Bocah nakal, jangan bertele-tele. Barangnya, dapat berapa? Kapten, buka ruang kargo. Beri sedikit tekanan pada akademisi kelas nasional kita. Ah, ini semua adalah 20 ton biji energi dimensi tinggi. Para praktisi kultivasi itu menyembunyikan barang ini seperti harta karun. Kita langsung ambil semuanya. Habis. Ya ampun, kali ini dia benar-benar hampir pingsan. Tenaga medis, cepat pijit titik Rensong Pak Chen. Belum selesai. Presiden Yao, kalau sudah pergi berburu, nanti dibawa pulang, bukan, untuk diri sendiri lagi. Ya, siapkan. Siapkan dan undang keluar jenderal dari dunia lain yang kita tawan itu. Wahahaha. Seluruh armada, dengarkan perintah. Segera berangkat. Kembali ke pangkalan rahasia Laut Timur. Hubungkan saluran rahasia tertinggi Panglima. Operasi khusus naga berkuda, fase pertama, sukses besar. Kalau para siluman dari dunia lain itu menganggap kita sebagai santapan, dan para praktisi kultivasi menganggap kita seperti semut, maka kita akan tunjukkan pada mereka dengan meriam dan kebenaran. Apa artinya peradaban dimensi tinggi yang sebenarnya menghancurkan? Lapor, 20 ton Spirit Stone telah tiba dengan aman di gudang energi tingkat tertinggi. Setelah pengujian transformasi awal, 1 Spirit Stone sebesar kepalan tangan, energi murni yang dikandungnya, setara dengan total output selama setengah tahun. Dan pembangkit listrik tenaga nuklir berkapasitas 1 juta kilowatt, dan output energinya sangat stabil. Sama sekali tidak ada radiasi nuklir. Lapor, Akademisi Wu dari Institut Biologi mengirim komunikasi darurat. Jenderal serigala setinggi 4 meter yang dipukul pingsan itu. Aktivitas pembelahan selnya melanggar semua pengetahuan umum makhluk karbon. Tua Wu begitu gembira sampai makan 3 butir obat jantung sekaligus. Katanya cuma butuh sebulan untuk menghitung mundur. Formula sempurna untuk obat penguat genetik manusia. Ah. Hahaha. Ah. Saudara-saudara kita diselamatkan, sumber daya berharga juga didapat. Ini kabar gembira luar biasa. Ini juga keajaiban yang diperjuangkan dengan nyawa oleh peneliti militer dan prajurit garis depan Siakuo. Tapi aku sama sekali tidak merasa senang. Lihatlah para dewa ini, lihatlah monster pemakan manusia itu. Di mata mereka, apa artinya manusia bumi biru ini? Hanya ternak yang dipelihara, bahan untuk pil ajaib. Hanya serangga yang bisa diinjak kapan saja. Hari ini kita beruntung. Berkat kapal selam yang menyerang secara tak terduga. Tapi bagaimana besok, jika celah dimensi itu benar-benar stabil? Jika pedangan terbang para kultivator itu langsung jatuh di kota Siakuo kita, apakah kita harus membiarkan 1,4 miliar saudara kita mengalami keputusasaan dijadikan makanan juga? Tidak mungkin. Harga diri hanya ada di ujung pedang. Kebenaran hanya dalam jangkauan meriam. Siakuo tidak pernah cari masalah. Tapi kami juga tidak takut masalah. Kalau penduduk asli dunia itu tidak menganggap kita manusia, maka biarkan mereka menyaksikan. Apa itu amarah peradaban manusia? Yo Sen Kuo Lin Chen hadir. Sekarang, dengan status Panglima tertinggi Siakuo, saya berikan perintah mati tingkat tertinggi kepada tim aksi khusus naga berkuda. Pertama, mulai hari ini, semua kapal industri dan pabrik senjata nasional masuk status siaga perang tingkat 1. Semua kapasitas produksi harus dialihkan tanpa syarat ke proyek Panji Naga. Kedua, Anda diizinkan untuk memproduksi masal senjata khusus secara orang akan disediakan, uang akan disediakan. Saya ingin Anda dalam waktu cepat membentuk pasukan yang melintasi dimensi. Pasukan tak terlalu mudah tempur di dunia asing. Ketiga, bertahan pasif itu gaya pengecut. Kita harus menyerang. Saya ingin Anda pimpin 50.000 pasukan elit. Bawa persenjataan berat tercanggih. Bawa kendaraan lapis baja langsung ke sarang monster-monster itu. Di tanah bukit 10.000 siluman, dirikan untuk Siakuo kita. Benteng baja yang tak pernah runtuh. Serang dengan keras. Hancurkan binatang pemakan manusia itu sampai musnah total. Buat para kultivator sombong itu sampai berlutut minta ampun. Buat mereka begitu mendengar dua kata Siakuo.
gemetar dari dalam jiwa mereka. Tenang saja, Komandan. Ini adalah inti energi dataran tinggi yang menggunakan Lingxi. Mecha tempur berat tunggal, kode nama Xingtian, senjata jarak dekat. Terlalu primitif. Dengan 20 ton Lingxi ini sebagai jaminan, kita tidak perlu lagi menghitung-hitung efisiensi konversi energi. Komandan tertinggi, tadi Anda bilang ini pasukan yang tak terkalahkan. Maka saya, Lin Chen, akan berjanji di sini. Setelah sebulan, saya tidak hanya akan membentuk 50.000 pasukan gabungan bersenjata lengkap. Saya juga akan membuat orang-orang kampung dari dunia lain ini menyaksikan. Apa itu arus baja yang sesungguhnya? Apa itu artileri yang mengguncang langit? Komandan, lihatlah. Komandan, inilah senjata perang lintas zaman yang kami bangun dalam 30 hari ini. Tanpa mempedulikan biaya. Mecha eksoskeletal berat tunggal generasi pertama, kode nama Xingtian. Diterima. Pedang tebas super berat, baja tak berkarat tempa laut, panjang 4 meter. Modul osilasi overclocking diaktifkan. Ini bermodul pertarungan jarak dekat. Lengan kiri mecha dilengkapi meriam plasma oktagonal tembak cepat. Kecepatan tembak 300 peluru per menit, cukup untuk meratakan. Sebuah bunker beton bertulang berat dalam 3 detik. Inilah daya tekan Xingtian. Bagus, bagus, bagus. Dengan senjata tajam seperti ini, prajurit kita tidak perlu lagi menggunakan tubuh mereka untuk menahan sihir ras asing secara langsung. Komandan, jangan terburu-buru bersemangat, pertunjukan bagus masih ada di belakang. Jika Xingtian adalah mata pisau, maka benda ini digunakan untuk menebar abu tulang musuh. Kebenaran, meriam utama magnetik berat tipe Yan Huang Shenlei. Kami meninggalkan propulsi bahan kimia tradisional. Meriam ini menggunakan reaktor sementara untuk menyediakan pulsa elektromagnetik sesaat yang sangat besar. Peluru penembus baja tungsten khusus seberat 100 kg. Langsung dipercepat hingga 7 Mach yang mengerikan. Dengan energi kinetik 7 Mach, tembok kota mana yang tidak bisa dihancurkan? Tidak hanya itu, di dalam hulu ledak, kami memasukkan 1 kg bubuk Lingxi dengan kemurnian tertinggi. Menggunakan keran tinggi saat bukan untuk meledakan Lingxi. Menghasilkan plasma suhu tinggi yang cukup di pusat ledakan. Untuk menciptakan zona anomali absolut berdiameter 50 meter. Target terkunci, bunker bawah tanah yang ditinggalkan, tembak. Sungguh keajaiban industri militer, senjata berat negara besar. Mecha seperti ini, meriam seperti ini, berapa banyak yang kalian buat? Laporan, Komandan. Mengandalkan kapasitas industri nomor 1 dunia negara kita, siap. Dalam 30 hari ini, 5.000 unit mecha berat Xingtian telah diluncurkan. 500 unit meriam harimau Yan Huang Shenlei telah diluncurkan. Cukup untuk mempersenjatai 50.000 pasukan elit. Perintahku. Seluruh pasukan, berkumpul. Semua pasukan berat, segera berangkat ke pangkalan rahasia. Karena kebenaran kita sudah selesai dibuat, selanjutnya. Saatnya biarkan penduduk asli dunia lain itu mendengar dentuman meriam dari Xia Kuo.
Lapor Komandan, 50.000 prajurit pasukan ekspedisi Longki telah berkumpul. Pemeriksaan mandiri perlengkapan pasukan lolos, amunisi nyata terisi, mohon petunjuk. Para penjaga umat manusia, sebulan yang lalu. Tepat di perairan di bawah kaki kita ini. Sebuah kapal selam yang penuh dengan lebih dari 2.000 rekan sebangsa. Di dalam batu yang mengangkat dirinya itu, para pejabat tinggi itu ingin menjadikan manusia sebagai bahan obat di mata mereka. Kami orang Siakuo hanyalah semut yang bisa diinjak-injak semaunya. Martabat tidak pernah didapat dari belas kasihan orang lain. Hari ini, tanah air memberikan kalian senjata tercanggih, memberi kalian meriam berat dan mecha yang cukup untuk merobek bintang-bintang. Aku ingin kalian melangkahi pintu itu, pergi beritahu dunia itu. Apa itu martabat manusia? Apa itu amarah negara besar? Tidak peduli di depan ada ratusan ribu pegunungan atau gunung berapi. Tidak peduli musuhnya adalah Raja Iblis 10.000 tahun atau Dewa Pedang 9 Langit. Aku hanya beri kalian satu tugas, tancapkan bendera merah Siakuo kita. Di puncak tertinggi pegunungan Wan Yao. Selama masih dalam jangkauan meriam kita, semua ras asing yang berani mengancam manusia. Hancurkan semuanya sampai berkeping-keping. Garis pertahanan manusia tak tergoyahkan. Bersumpah mati-matian menjaga, tekad awal. Kepala Insinyur Lin, sekarang giliranmu. Jangan khawatir, Pak. Pintu ini akan kubuka dengan sempurna untuk mereka. Semua node energi. Output daya matriks reaksi sementara jaringan terkunci 500%. Titik jangkar target, koordinat pinggiran Wan Yao telah dikunci. Generator resonansi ruang mulai dengan daya penuh. Robek dia. Pintu sudah terbuka. Struktur saluran sangat stabil. Seluruh pasukan, perintah, target ras iblis dunia lain. Pasukan serbu mecha, sebagai garda terdepan membuka jalan. Brigade meriam berat, divisi infanteri lapis baja, ikuti kemudian, berangkat. Jenderal, itu kelompok domba berkaki dua itu. Mereka benar-benar berani membuka saluran aktif, datang mencari mati. Hahaha, datang bagus, sampaikan perintah militarku. 100.000 pasukan iblis segera berkumpul, beritahu anak buah. Hari ini perut dibuka lebar-lebar, makan, hancurkan cangkang besi itu. Dengan formasi pertahanan camp di sini. Meskipun mereka punya senjata tersembunyi bercahaya biru itu, jangan harap bisa melukai kita sedikit pun. Lapor Komandan. 30 km di depan. Dengan sebelas energi timbul sudah selesai. Pasukan terkumpul sekitar 100.000. Deteksi luar mendeteksi perisai energi rendah. Diduga formasi dimensi lain. 30 km, orang-orang ini tak tahu jangkauan perang modern. Sama sekali buta. Brigade artileri berat, perintah. Koordinat azimut 115, jarak 30,5 km. 500 meriam utama rel elektromagnetik, Yan Huang Shenlei dibuka di tempat. Tembak nilai-nilai tembakan. Ke tengah tenda komando mereka. Seluruh brigade terisi, pulsa elektromagnetik 100%. Hanya dengan makhluk dimensi rendah ini. Berani mencoba menggoyang garis baja manusia. Semua arai senjata batasan dibuka. Tunjukkan pada mereka hukum fisika yang mutlak.
Lapor komandan, tembakan pertama selesai. Radar menunjukkan sumber panas tinggi di area target 0. Batalion pelopor musnah total. Bagus. Semua, lepaskan posisi tetap, lanjut maju. Lihat, saudara-saudara, baik siluman atau dewa. Selama di alam semesta ini, harus patuh hukum fisika. Serangan penuh, target kota serigala 250 km. Kebenaran kita yang tentukan dalam jangkauan meriam kita. Komandan. Analisis spektrum detektor ketinggian keluar, perisai ini. Didukung pulsa energi tinggi bawah tanah raksasa. Struktur formasi cukup rumit. Bisa mengalihkan serangan energi kinetik fisik ke setiap titik perisai secara merata. Raja, benda-benda besi itu benar-benar bisa bunuh dari 15 km tanpa terlihat. Tenang. Serangan 15 km. Pasti mantra terlarang dengan harga mahal. Mereka tak bisa terus-menerus gunakan. Formasi Tianlang, Xiayue, Kota Serigala. Dibuat langsung sesepuh dalam sekte King Yun. Bahkan manusia kuat pun, serangan penuh bisa tahan sejenak. Apalagi, orang biasa tanpa gelombang energi sejati. Cangkang besi, kepala Insinyur Lin, sekeras apa cangkang kura-kura ini? Kekerasan? Formasi ini punya kelemahan fisika fatal. Prasyarat bagi kerusakan adalah daya bentas sesaat tak lewati batas formasi. Peluru tembus beda meriam utama kita. Puncak energi kinetik kelas ledakan jauh melewati nilai ini. Komandan, hancurkan target energi tetap begini. Tak perlu boros energi dengan serangan jenuh. Satu kelebihan muatan fisika energi tinggi tepat cukup. Hancurkan pertahanan terkuat dengan harga termurah, itulah seni perang. Perintahku, formasi meriam 1 maju posisi. Target gerbang utama Kota Serigala, tembak mode lurus data. Hancurkan cangkang kura-kura itu bersama gerbang kotanya. Lapor komandan, sonar mendeteksi gelombang gravitasi ruang frekuensi ultra tinggi di kedalaman 10.000 meter. Suhu air naik eksponensial, ada makhluk raksasa yang naik dengan kecepatan melampaui batas fisika. Akhirnya dia bawa orang kembali. Lepas pembatasan arai pemandu udara seluruh kapal. Matriks pertahanan beralih ke mode penyambutan. Tim logistik darurat, siapkan semua ruang penunjang kehidupan. Bagi saudara yang terkurung di lumpur dunia lain bertahun-tahun, sinar matahari ini lebih terang dari mukjizat. Ini kampung halaman yang dikatakan Kak Lin. Ini negara kuat yang bisa membuat siluman pemakan manusia babak belur. Pertahankan formasi lingkaran kanan untuk penyelamatan. Saudara-saudara telah menderita. Selamat datang pulang. Zirah target tertembus, serbu seluruhnya. Panah, gunakan sihir, halau benda-benda besi ini.
Ini mustahil. Kura-kura suci Xuan Wu dalam legenda pun tak mungkin mengabaikan sihir 10.000 prajurit siluman. Fokus serang. Suhu segini, buat merebus mie instan aja kurang panas. Semua persenjataan pertahanan dekat siap. Tunjukkan pada orang-orang kampung ini. Apa itu kerusakan area era industri? Berhenti. Manusia licik. Raja akan hancurkan kalian total. Apapun sihir yang kalian pakai hari ini, kalian mati di bawah bakat ilahi raja. Bulan darah telan langit, wujud sejati serigala rakus. Hati-hati, Kapten Wang. Itu agregat medan magnet biologis dan energi berkonsentrasi tinggi. Besar saja cukup? Kepala Insinyur Lin, aktifkan modul penetral medan magnet biologis. Kita usir setan makhluk ini dengan sains. Diterima. Pemancar osilasi gelombang mikro daya penuh terhubung. Bakat ilahiku. Mustahil. Kalian hancurkan sihir intiku. Di hadapan hukum fisika mutlak, semua agregat energi bisa dinetralkan. Kalau tak ada jurus lagi, tunduk. Tak lebih sulit dari tangkap babi. Dengar, mulai sekarang, kota ini di bawah kendali Xia Kuo. Yang melawan, dihukum fisik. Yang menyerah, kerja paksa. Kepala Insinyur Lin, ini, semua batu spirit. Kemurniannya, lebih tinggi minimal 3 tingkat. Dari 20 ton yang kita rampas di Heifengshai. Ini bukan gudang penyimpanan. Ini adalah urat energi dimensi tinggi raksasa yang hidup. Lau Liu segera melakukan deteksi cadangan. Aku butuh angka yang akurat. Jangan deteksi terlalu dalam. Perkiraan awal minimal 50 juta ton. Kaya. Panggil tim teknik. Segera pasang matriks penambangan otomatis. Turunkan semua 3.000 robot penggali. Kapten Wang, mana tawanan tenaga kerja Kasariau itu? Lubang tambang alami seperti ini. Harus ada keringat teman dari dunia lain. Kalian domba berkaki 2 yang licik. Berani menyuruh prajurit Yao Mulia menggali tambang. Jangan berisik, anjing besar. Kerja itu mulia. Kalau tak mau gali, coba tungku plasma ini. Lenyap total secara fisik. Tanlang tak tahan 2 Shichen, benar tuanku. Domba berkaki 2 kendalikan boneka api biru. Dan kita raksasa yang bisa hancurkan tembok kota dari puluhan li. Bakat Tanlang hancur seketika. Omong kosong. Domba berkaki 2 biasa tak mungkin sekuat itu. Tanlang lemah, pantas kalah. Berani macam-macam di Wan Yaoling. Perintah raja. Pukul genderang perang. Kumpulkan semua 300.000 pasukan elitku.
Kerahkan 50.000 pasukan udara kelelawar merah. Bawa keluar belasan gajah purba penyerbu kota. Burung besi sekuat apapun akan kehabisan energi spiritual. Aku pimpin langsung hancurkan Lang Xiao Cheng. Giling habis semua domba berkaki dua yang melawan. Lapor komandan, satelit Tianyan deteksi. Dari barat laut 1000 km. Sumber panas besar bergerak cepat ke arah kita. Perkiraan musuh 300.000 lebih. Terdeteksi puluhan reaksi biologis energi tinggi. Komandan, 300.000 DV menyerbu. Kartu as mana yang kita buka dulu? Kita dapat cadangan mineral besar ini. Justru kesal serigala Yao kerja lambat. Harimau ini ngasih kuli tambang gratis. Kita terima semua. Perintah. Semua batalion mecha, posisi pertahanan tembok. 500 meriam railgun elektromagnetik, kalkulasi ulang target. Resimen roket plasma multilaras, siap tembak. Tunggu masuk jarak efektif 50 km. Gunakan lautan api, ajari binatang ini. Seni perang manusia. Tuanku, 50 li lagi ke Lang Xiao Cheng. Percepat. Meski punya artefak, energi mereka pasti terkuras habis. Pasukan Man-Man lepas landas dulu, lempar api beracun. Pasukan gajah liar siap serbu, lapor ke komandan. Pasukan terdepan musuh sudah masuk zona 50 km. Unit udara musuh naik ketinggian. Diduga ada rencana serangan udara. Bangsat di 50 km ini memang nggak tahu diri. Langsung ngepung 300.000 orang. Masuk jarak tembak terbaik kita. Perintahku. Tidak ada FPC, roket plasma multilaras, koordinat formas terkunci, gak perlu tembak kecuali. Mode tembak beruntun, jalankan. Serigala menerkam, tembak paku. Apaan tuh? Bubar, semua bubar. Tidak, pasukanku, gajah liarku. Ah! Serangan roket selesai, formasi musuh kocar-kacir. 500 meriam rel elektromagnetik, Shelei Yanhuang. Target, pusat komando pasukan tengah musuh. Tembak terus, paku mereka di padang gurun. Darah leluhur bangkit, formasi pembunuh macan putih. Lapor, terdeteksi serangan tunggal energi tinggi. Kucing besar ini bandel banget, misil hujan aja gak mati. Wang Meng, batalion mekanisme udah lama nongkrong di tembok. Hewan liar gede ini serahkan ke kamu. Ingat,
pimpinan minta yang hidup. Tenang Pak, hahaha. Batalion mekanis, semua, hunus pedang. Batalion serbu mekanis, siap serbu. Kapten Wang, tunggu dulu. Kepala Insinyur Lee, ini kenapa? Serahkan ke tim khusus kami. Justru karena dia lagi mengamuk, gak bisa diserahkan ke kalian. Sintian kalian tipe produksi massal, cuma cari bunuh. Kucing besar ini kepadatan tulang luar biasa, pas petir bertegangan tinggi. Kalau semua serbu, struktur biologis sampel bakal rusak. Pak Wu pesan khusus, minta sampel hidup tingkat tinggi yang utuh. Lagi pula aku kan tukang kunci. Bongkar komponen presisi besar yang susah kayak gini. Perlu ketelitian dan kesabaran. Bongkar kunci pas hidrolik sebesar ini. Harus lihat keahlian tukang kunci profesional kayak kami. Besi bodoh. Rasakan amarah tak berujungku. Adu otot, sistem hidrolik gue belum pernah takut. Ini kekuatan darah kuno? Kayaknya biasa aja. Bandingin sama air 50.000 ton di pabrik berat manusia. Gak nyampe sepersekiannya. Aku bakal telan kamu hidup-hidup, petir macan putih langit. Aarg. Wah, bisa nyetrum. Aktifkan mode Faraday. Zirah luar dibumikan, tabung listrik dibuka. Peringatan, lonjakan frekuensi tinggi eksternal, baterai cadangan telah terisi penuh. Terima kasih, kucing besar. Bahkan kamu juga jadi powerbank dadakan. Uji coba selesai. Sekarang giliranku untuk membongkar panah. Tabung ajaib osilasi overclock. Daya maksimum. Buka mulut, kebetulan bisa cabut gigimu. Pemimpin perkasa. Hidup. Wang Meng, bungkus kucing besar ini. Kurung bersama serigala serakah itu. Sekalian bilang ke Pak Wu, bahan premium yang dia minta sudah sampai. 3 penguasa besar Wan Yaoling sekarang tinggal 1 beruang. Suruh beruang itu bersihkan lehernya, tunggu gedung baja kita. Segera kita antar dia ke akhir hayatnya. Wang Zun si bodoh itu bawa 300.000 pasukan ke medan perang. Tapi bahkan tidak bertahan 1 jam. Langsung ditangkap hidup-hidup oleh domba berkaki 2 itu. Dalam waktu kurang dari 1 hari ini, Tian Lang dari Wan Yaoling tertangkap. Wang Zun dari basement. Para jenderal iblis yang berlutut di bawah gemetar ketakutan. Bahkan napas pun tak berani. Raja, lari saja. Mundur ke utara, masuk jauh ke dalam pegunungan 100.000. Cari perlindungan dari Raja Iblis yang hidup menyendiri. Cangkang besi menakutkan itu tidak punya sihir. Tapi meriam mereka bisa membunuh dari puluhan kilometer. Perang ini tidak mungkin dimenangkan. Lari. Seluruh pasukan elit Wan Yaoling. Sekarang hanya tersisa 80.000 pasukan gabungan yang bertahan di gua iblis ini. Mau lari kemana lagi? Tinggalkan warisan leluhur ini. Untuk jadi anjing Raja Iblis lain, umumkan perintahku, mati. Perintahkan 80.000 pasukan gabungan mundur ke dalam formasi Disa. Tutup semua jalan keluar dengan batu raksasa.
Aku akan manfaatkan keunggulan geografis ini, lawan orang Sia sampai mati. Meriam mereka sekuat apapun. Masa bisa ratakan seluruh pegunungan? Komandan, pemindaian sonar geologi menunjukkan cangkang energi ini hanya terhubung ke jalur utama bawah tanah. Memiliki kemampuan peredam fisik yang sangat menakutkan. Jika menggunakan senjata kinetik berat tembakan datar, gaya benturan besarnya akan diserap oleh perisai dan langsung diarahkan ke bawah tanah. Sulit menembus struktur secara efektif. Tidak hanya itu, Roy juga memang kuat di sekitar lembah. Tanah menuju lembah sudah berubah jadi rawa gravitasi total. Jangankan mecha, bulu jatuh pun akan tertarik ke dalam tanah. Pikir bersembunyi di lubang jadi kura-kura penakut. Kita tidak bisa berbuat apa-apa jika meriam berat tembakan datar diserap jalur bumi. Dan Zirai tidak bisa menyerbu kepala Insinyur Lin. Saatnya perlihatkan pada pribumi yang hanya bisa merangkap di tanah ini. Sistem serangan 3 dimensi sejati perang modern. Sudah siap dari dulu. Pertempuran posisi tanpa penguasaan udara. Itu cuma jadi sasaran empuk yang dibombardir sepihak. Ini komando depan bukit raksasa, celah dimensi. Koridor udara aman dikonfirmasi, minta kelompok serangan udara segera lintas dimensi. Ayolah kalian para cangkang besi. Beraninya coba masuk area gravitasi kaisarku. Komandan, formasi taktis ketinggian sudah bercampur. Formasi taktis sudah mencapai posisi serangan yang ditentukan. Siap mencabut pembatasan kapan saja. Jalur energi bumi bisa menyerap benturannya? Kalau begitu pakai suhu tinggi. Pakai bom penetrasi tanah, pakai volume proyeksi amunisi mutlak. Bombardir dari langit sampai tembus. Semua formasi pembom buka seluruh ruang bom. Bebas menjatuhkan bom, lakukan cakupan penghancuran jenuh.